Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online, di mana dalam ibadah hari ini kita akan bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan. Tentunya kita semua masih sangat merindukan untuk bisa beribadah kembali di gedung gereja GKI Diponegoro. Kiranya hal ini menjadi harapan serta doa yang terus tak henti-hentinya kita panjatkan. Dan semoga kita tetap mewujudkannya dalam bentuk kesetiaan untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi dalam penanganan wabah COVID-19 ini masih dalam proses penanganan, kiranya kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerah-Nya melalui ibadah online ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat baik. Dia tetap dan selalu ada dalam setiap langkah yang kita jalani. Mari bersama-sama kita mengikuti ibadah ini dengan mengikuti liturgi khusus dalam rangka Hari Pentakosta. Kebaktian Pentakosta diadakan di dalam pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh-Nya yang kudus selalu menolong kita dalam setiap keadaan. Roh Kudus hadir dan menyertai saudara sekalian. Ia hadir dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati bagi karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Tuhan Yesus berfirman, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin bertumbuh kuat di dalam iman.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang menghadap Tuhan, kita akan melakukan pengakuan dosa. Roh Kudus dilambangkan sebagai angin yang tidak nampak, namun dampaknya dapat dirasakan. Kami percaya kepada Roh Kudus, tetapi hidup kami belum berdampak positif bagi orang lain. Roh Kudus dilambangkan sebagai api yang memberi terang dan mengobarkan semangat. Kami percaya kepada Roh Kudus, tetapi kami mudah patah semangat dan salah ambil langkah. Roh Kudus dilambangkan sebagai burung merpati yang setia. Kami percaya kepada Roh Kudus, tetapi kami masih sering tidak setia. Roh Kudus dilambangkan sebagai air yang menyegarkan dan menghidupkan. Kami percaya kepada Roh Kudus, tetapi hidup kami sering terasa hampa dan tidak berguna. Roh Kudus berfungsi sebagai meterai bahwa kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Kami percaya kepada Roh Kudus, tetapi kami tidak bersyukur atas kepemilikan-Mu terhadap kami dan meremehkan jaminan keselamatan yang telah kami terima. Roh Kudus, kasihanilah kami. Roh Kudus, ampunilah kami. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami undang untuk berdiri dan marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 18 sebagai berita anugerah untuk kita yang berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena
Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya mengajak mari kita datang kepada Tuhan, karena sebentar lagi kebenaran firman Tuhan akan diberitakan kepada kita. Mari kita berdoa. Peristiwa Pentakosta yang kami rayakan pada hari ini ya Tuhan, adalah wujud penggenapan firman-Mu. Karena itu, menerima firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia bagi kami. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin buat kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, di dalam kami membaca, di dalam kami mendengarkan, dan di dalam kami mendalami kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami terima pada hari ini akan menjadi sumber berkat, sumber kegirangan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini akan kita ambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang berkata demikian untuk kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap tahun kita menerima undangan. Bisa sedikit, bisa banyak. Bermacam-macam undangan. Undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan untuk makan malam, undangan menghadiri sebuah konser musik, undangan untuk mengikuti sebuah seminar. Undangan itu dapat disampaikan kepada kita secara resmi, kita menerima kartu undangan, atau disampaikan kepada kita lewat layanan media sosial. Bahkan bisa disampaikan kepada kita secara lisan saja. Nah, dari undangan-undangan yang kita terima, maka ada undangan-undangan yang mana kita mau menghadirinya dengan senang hati. Bahkan mungkin kita menunggu-nunggu tibanya waktu pelaksanaan dari undangan itu. Tetapi ada juga undangan-undangan yang sebenarnya kita kurang berminat, kita kurang tertarik untuk menghadirinya. Pasti kita punya alasan untuk itu. Dimana karena kita kurang berhasrat, sehingga di dalam hati dan pikiran kita muncul pertanyaan, haruskah saya menghadiri undangan ini? Perlukah saya datang? Itu pertanyaan yang terus muncul di benak pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan hari ini kita membaca sebuah undangan. Undangan yang paling penting dan paling membahagiakan yang pernah kita baca atau kita terima. Dan sekaligus ada janji luar biasa yang mengikutinya. Undangan apa ini? Mari kita lihat kembali firman Tuhan Yesus di Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku,
seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saat itu Yesus menghadiri sebuah perayaan, yaitu perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan itu kita ketahui dari Yohanes pasal 7 ayat 2. Di situ dikatakan ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Dan di Yohanes 7 ayat 37 disebut, di situ dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Jadi itu hari terakhir dari perayaan Hari Raya Pondok Daun, dan itu berarti jatuh pada hari yang ke-8. Nah, kalau itu hari terakhir, berarti besok orang-orang sudah akan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing atau ke kampung halaman mereka masing-masing. Maka pada waktu itulah ya, di hari terakhir bisa kita sebut inilah kesempatan terakhir ya, Yesus bisa berbicara kepada mereka semua. Yesus disebutkan berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Mari kita cermati undangan Tuhan Yesus ini. Barang siapa haus. Ya, itu yang kita baca di dalam Alkitab ya, yang dikeluarkan oleh LAI. Kalau kita lihat Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya dari New International Version, di situ diterjemahkan demikian. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ya. Ya. Jadi kita lihat ya, barang siapa dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai anyone. Berarti undangan ini Bapak Ibu berlaku untuk setiap orang tanpa kecuali. Berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk siapapun. Ya. Dan siapa yang hadir pada perayaan Hari Raya Pondok Daun pada saat itu? Orang-orang Yahudi, betul. Ya. Orang-orang Yahudi dari berbagai wilayah di Palestina, mereka datang ke Yerusalem pada saat itu, merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi juga hadir orang-orang bukan Yahudi. Hadir juga orang-orang yang tidak bersunat. Mereka datang ke Yerusalem. Entah itu dalam rangka mau menyaksikan perayaan Pondok Daun, atau mungkin mereka punya keperluan lain. Ya. Jadi kita bisa bayangkan pada saat itu hadir banyak orang dari berbagai etnis di Yerusalem. Dan ini sebuah kondisi yang mengingatkan kita Bapak Ibu pada kondisi Hari Pentakosta pertama, di mana orang-orang dari berbagai bangsa juga dikatakan datang ke Yerusalem. Kalau kita kembali melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11, kesaksian tentang peristiwa Pentakosta yang pertama, di situ dikatakan orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigid, Pamfilia, Mesir, Libya, Kreta, Arab, mereka semua datang ke Yerusalem. Jadi situasi yang senada ternyata Bapak Ibu Saudaraku telah terjadi lebih dahulu ya, di sini di kesaksian Yohanes pasal yang ke-7, peristiwa Hari Raya Pondok Daun. Dan Yesus Kristus ketika dia menyerukan undangannya, dia tidak pernah membatasi undangan itu hanya kepada orang-orang dari etnis tertentu atau orang-orang dari kelompok tertentu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa haus. Ya. Jadi siapapun yang merasa haus, silahkan datang kepadaku. Itulah undangan Tuhan Yesus. Dan kita mengimani saudara-saudara bahwa undangan yang sama juga disuarakan dari setiap mimbar gereja, dari setiap kesaksian tentang Yesus Kristus. Barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepada Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar undangan seperti ini? Ya.
Apakah pernah mendengarkan, menerima undangan yang super istimewa seperti ini? Ya. Kita lihat Yesus Kristus tidak menyatakan secara detail ya tentang haus. Ya. Barang siapa haus, itulah yang Yesus katakan. Dan dia tidak menjabarkan lebih panjang, lebih banyak tentang haus itu. Padahal pada waktu dan kesempatan yang berbeda, Yesus pernah menyatakan dengan spesifik. Ya. Misalnya, kalau kita lihat di dalam Matius 5, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi jelas di situ Kristus menyebut haus akan kebenaran. Tetapi di sini dia hanya berbicara tentang haus, barang siapa yang haus. Ya. Dia tidak menjelaskan secara rinci. Ya. Jadi benar-benar tidak ada pembatasan ya dari undangan ini. Nah, tentu pertanyaan adalah apakah Anda haus? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya haus? Kalau kita haus, maka mari datanglah kepada Yesus. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Iya, saya haus, tetapi saya haus akan kenikmatan. Kalau saya haus kenikmatan, masa saya datang kepada Yesus?" Baik, saudara. Ya, kita merasa salah kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita haus akan kenikmatan. Tetapi, jika kita sungguh-sungguh ingin kenikmatan sejati, ya, kenikmatan yang kekal, yang memberi kepuasan tiada tara, maka percayalah, hal itu akan kita dapatkan di dalam Yesus. Kita dapatkan dari Dia. Ya, firman Tuhan kalau kita ingat kembali di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memberikan kenikmatan senantiasa. Jadi datanglah kepada Dia ketika kita haus akan kenikmatan yang sesungguhnya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Saya haus, tapi saya haus akan kekayaan." Kalau saya haus akan kekayaan, mungkinkah saya dapatkan itu dari Yesus? Di dalam pemahaman kita, mungkin kita akan jawab tidak dan tidaklah mungkin. Tetapi dalam pemahaman yang lebih baik, kita harus berkata, iya. Firman Tuhan kembali menyatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anaknya, kita itu apa? Kita mewarisi, ya, mewarisi setiap janji Tuhan. Kalau kita lihat di Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas dikatakan, ya, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Artinya berhak menerima janji-janji dari Allah. Dan kita percaya tidak ada yang bisa membuat kita lebih kaya selain kita mewarisi setiap janji Tuhan. Jadi saudaraku, undangan Tuhan ini berlaku untuk siapapun, untuk siapa saja. Ya, barang siapa, itu kata-kata Tuhan, barang siapa haus. Ya. Tetapi juga dari kata barang siapa ini sebetulnya juga menyiratkan sebuah pembatasan. Pembatasan yaitu bahwa undangan ini berlaku hanya bagi mereka yang merasa haus. Ya. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kembali kita lihat tadi yang NIV itu, kan jelas dikatakan ya, if anyone is thirsty, ya. Jika, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti jika, ya, ada orang, ya, yang haus, ya. Itu terjemahannya. Ada kata-kata jika. Ya.
Jadi undangan ini berlaku untuk orang yang memang merasa dirinya haus. Ya, jika haus. Jadi kalau dia tidak merasa haus, merasa dirinya tidak haus, ya undangan ini tentu tidak akan berlaku buat dia. Ya. Dan pertanyaan kita adalah apakah setiap orang merasa haus? Maka jawabannya kita akan katakan tidak. Ya. Tidak semua orang merasa dirinya itu haus. Ya. Kita bayangkan pada saat itu, ketika Yesus menyerukan undangan ini kepada orang banyak, ya di tengah perayaan Hari Raya Pondok Daun, kita bisa bayangkan mata Tuhan Yesus menatap, ya, melihat dari kiri ke kanan, ya, orang banyak yang mendengarkan dia, ya, dan yang melihat dia. Dan ketika Tuhan melihat orang banyak ini, kita percaya Tuhan akan menjumpai beraneka sikap dan ekspresi wajah yang menggambarkan respon mereka, ya, atas undangan Tuhan. Artinya bisa sekali terjadi. Ada yang pasang wajah muka tidak peduli. Ada yang wajahnya mencerminkan ketidaksenangan. Dan itu bisa kita bayangkan itu diwakili oleh para pemimpin agama pada saat itu. Ada wajah yang menggambarkan ketidaksetujuan. Ada juga wajah yang melukiskan ketidakmengertian dengan undangan Tuhan ini. Bisa jadi mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang haus, ya. Tetapi mereka tidak merasa haus. Dan ketika mereka tidak merasa haus, maka pasti mereka memilih untuk tidak memenuhi undangan Tuhan. Tidak menyambut undangan Tuhan ini. Jadi pertanyaannya buat kita tetap sama, yaitu apakah Bapak Ibu dan saya haus? Jikalau kita haus, mari datanglah kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ya Bapak Ibu, memakai perayaan Hari Pondok Daun ini, ya, yang memperingati bangsa Israel, ya, yang mengembara di padang gurun dan mereka tinggal di pondok-pondok daun. Pada perayaan Hari Raya Pondok Daun, ya, disebutkan para imam itu mengambil air dari kolam Siloam, ya, dan melakukan upacara pencurahan air yang melambangkan bahwa hujan merupakan pemberian Tuhan yang dibutuhkan oleh mereka supaya tanah menjadi subur, dan juga sekaligus melambangkan pemeliharaan kehidupan mereka selama 40 hari mereka mengembara di padang gurun. Jadi upacara ritual keagamaan yang mereka lakukan itu untuk mengingatkan mereka akan pemeliharaan Tuhan pada umatnya di masa-masa silam. Dan Yesus Kristus sekarang ingin agar mereka beralih dari upacara-upacara ritual itu kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang berkuasa dan sekaligus adalah pemuas kedahagaan, ya, hidup manusia yang sejati. Ya. Jadi undangan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu mensyaratkan dua hal, yaitu pertama, datanglah kepadaku, datanglah kepada Dia dan minumlah. Datang kepada Dia berarti percayalah kepada Tuhan, ya, berimanlah kepada Dia dan serahkan hidupmu kepada Dia dan minumlah. Apa yang kita minum? Ketika kita minum Bapak Ibu, kita minum segelas air, kita teguk, maka air itu Bapak Ibu, itu kan beralih tempat, ya. Dari gelas, ketika air itu berada di sebuah gelas, dia akan beralih masuk ke dalam tubuh kita, ya. Mengalir ke dalam tubuh kita. Berarti air itu kemudian akan menjadi bagian, ya, dari tubuh kita. Itulah gambaran kalau kita minum. Berarti kalau kita minum dari Kristus, atau bahkan kita katakan kita minum Dia, artinya kita mempersilahkan Kristus masuk di dalam hidup kita. Dan hasilnya adalah, ya, dari dalam hati orang itu yang membiarkan dirinya minum dari Kristus, dari dalam hatinya maka akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ini menggambarkan
Ada kuasa kemudian yang bekerja di dalam jiwa dan hati nuraninya, yang menggerakkan seluruh tubuhnya dan hidupnya dan seluruh aktivitasnya. Jadi kehidupan dia, aktivitas dia yang ia jalani itu kemudian bersumber dari jiwa dan hatinya yang telah didiami oleh Yesus Kristus. Ya. Bersumber dari jiwa dan hatinya yang telah dipenuhi oleh aliran air hidup. Jadi ambil contoh sederhana, kalau seseorang pergi datang kebaktian di gereja pada hari Minggu, maka sesungguhnya ketika dia menjadi seseorang yang telah minum dari Kristus, di mana di dalam hatinya mengalir aliran air hidup, maka itu artinya adalah ketika dia datang ke gereja pada hari Minggu, maka bukan tubuhnya yang kelihatan beribadah saja. Jadi jangan cuma dilihat, secara badani dia beribadah kepada Tuhan. Lebih dari itu. Kita harus lihat bahwa semuanya itu, apa yang kelihatan itu sebetulnya justru berangkat dari yang tidak kelihatan, yaitu dari jiwa dan hatinya yang telah menggerakkan dia untuk datang ke rumah Tuhan. Berarti jiwa dan hatinya menyembah Tuhan. Itulah gambaran seorang yang telah minum dari Kristus dan yang telah menerima aliran-aliran air hidup di dalam dirinya. Ya, Bapak Ibu, aliran air hidup itu di dalam Yohanes 7 ayat 39 itu dijelaskan sebagai roh yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di hati yang mengalir aliran air hidup itu mau menggambarkan bagaimana pekerjaan, peran, fungsi dari roh Tuhan di dalam hati dan jiwa dia. Karena hari ini Bapak Ibu kita memperingati Pentakosta. Jadi mari kita sekarang melihat karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus di mana melalui bacaan kita pada hari ini itu dilukiskan sebagai air, aliran air hidup di dalam hati manusia. Itulah Roh Tuhan. Roh Tuhan digambarkan sebagai air. Di mana kita tahu apa fungsi air. Air berfungsi untuk pembersihan. Air digunakan untuk pembasuhan, untuk membersihkan sesuatu. Sama fungsi Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus juga berfungsi untuk membersihkan kita. Berfungsi untuk membuat kita senantiasa kudus. Dan itu pasti terkait erat dengan fungsi Roh Kudus, yaitu apa? Menginsafkan orang akan dosa. Ketika kita terus mau diinsafkan dari dosa, maka itu membuat hidup kita bersih, hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 Bapak Ibu mengatakan, dan kalau Roh Tuhan datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itulah fungsi peran dari Roh Kudus. Dia berfungsi untuk membersihkan kita, menjaga kekudusan kita. Itulah Roh Kudus. Berdoa mau seberapa banyak sekalipun tidak akan bisa membersihkan kita. Pelayanan sebanyak apapun tidak ada jaminan akan membersihkan kita. Kita dibersihkan Bapak Ibu Saudara oleh darah Kristus dan juga oleh pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sebagai air Bapak Ibu membuat kita, hati dan jiwa kita itu selalu bersih. Kita disterilkan dari pikiran-pikiran jahat, kita disterilkan dari rencana-rencana jahat, kita juga disterilkan dari emosi-emosi negatif. Nah, kembali kita bisa melihat kehadiran Roh Kudus yang digambarkan seperti air, aliran air hidup. Maka seperti air juga,
yang berfungsi bukan cuma membersihkan, tetapi air juga memberikan kesejukan, air memberikan kesegaran, air menghidupkan. Kita tahu tumbuhan yang tidak pernah disiram oleh air, ya, pasti cepat atau lambat akan layu, akan kering, dan akhirnya mati. Tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Jadi kalau Roh Kudus berfungsi memberikan penyegaran, ya, menghidupkan, berarti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu akan terus mendatangkan, ya, dia akan terus memompa, ya, hati dan pikiran kita, jiwa kita untuk apa? Untuk tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan, untuk tetap dapat merasa cukup di dalam Tuhan, untuk tetap memiliki damai sejahtera, untuk tetap merasakan penghiburan dari Tuhan. Sehingga hidup kita tidak akan pernah diwarnai oleh perasaan-perasaan tidak berguna lagi, perasaan-perasaan putus asa, perasaan gagal, atau perasaan terpuruk. Tidak ada. Karena Roh Kudus yang akan membentengi kita, ya, dari perasaan-perasaan yang tidak memberikan manfaat itu. Dan sebaliknya, ya, dia akan terus menumbuhkan di pikiran dan hati kita rasa terima kasih kepada Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Itu yang membuat hidup kita terasa segar, membuat hidup kita terus memiliki semangat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, karya Roh Kudus kita tahu dihubungkan dengan air yang mengalir. Disebut dengan jelas aliran air hidup. Ya. Jadi air yang mengalir, bukan air yang berhenti dan mengendap di satu tempat. Ini air yang bergerak mengalir, ya. Mengaliri apa? Dia masuk di dalam hati kita, tetapi dari hati kita kemudian apa? Dikatakan dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati kita air itu bergerak mengalir. Mengalir kemana? Ke seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, dari kepala sampai dengan kaki. Sehingga yang mengalami penyegaran, yang terus dihidupkan, yang terus dibersihkan, yang terus dijaga kekudusannya, itu bukan cuma jiwa kita, bukan cuma hati kita, tetapi juga pikiran kita, juga mata kita, juga telinga kita, juga mulut bibir kita, juga tangan kita, juga kaki kita, seluruh anggota tubuh kita. Dan air ini, Bapak Ibu, bukan cuma mengaliri seluruh anggota tubuh kita, tetapi air ini juga diharapkan, diminta untuk juga mengalir keluar dari hati kita, keluar dari diri kita. Pekerjaan Roh Kudus adalah menjadikan Bapak, Ibu, dan saya seutuhnya untuk melanjutkan kehadiran dan pekerjaan Kristus di dunia ini. Jadi Roh Kudus, ya, yang telah mengundang kita agar kita mau datang, agar kita mau minum dan membiarkan dia masuk menjadi bagian dari kehidupan kita, dia juga memanggil kita untuk menyampaikan undangan yang sama, janji yang sama kepada dunia ini, kepada orang lain. Kita juga diminta untuk menyampaikan kabar baik dan janji keselamatan di dalam Kristus kepada dunia, kepada orang lain. Seperti pada hari Pentakosta yang pertama, kita ingat kembali, setelah para rasul, mereka menerima Roh Kudus, maka dikatakan, mereka kemudian bersaksi. Ya. Petrus berkhotbah. Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada banyak orang. Ya. Karena mereka tahu dunia ini membutuhkan Injil. Ya. Banyak bangsa membutuhkan Injil. Dan pada saat itu, orang-orang dari berbagai bangsa, mereka datang di situ. Jadi itulah kesempatan yang baik bagi para rasul, ya, untuk mereka membagikan Injil, membagikan janji keselamatan Tuhan yang dibutuhkan oleh berbagai bangsa di dunia ini, yang dibutuhkan oleh dunia ini.
Saya membaca sebuah renungan pada hari ini, tanggal 31 Mei 2020. Ya. Dalam renungan itu ditulis demikian, bahwa di setiap penghujung ibadah, jemaat menerima berkat. Dan berkat itu, rumusan berkat maksudnya, itu diantaranya berbunyi demikian: persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, biarlah berkat itu tidak kita simpan dan kita nikmati untuk diri sendiri. Tapi marilah berkat itu kita saksikan, kita bagikan kepada orang-orang di rumah, kepada mereka di tempat kerja, kepada mereka di tempat usaha kita, atau kepada mereka, kepada komunitas sosial di mana kita masuk di dalamnya, atau dimanapun kita berada. Mari kita bawa berkat Tuhan itu, mari kita bagikan kepada mereka. Bagikanlah undangan super istimewa ini, undangan untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk minum darinya dan mengalami ya di dalam hatinya kemudian aliran-aliran air hidup. Jadi biarlah kesegaran, biarlah kekudusan yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terima ya dari aliran-aliran air hidup ini membuat kita memiliki semangat Pentakosta untuk pergi memberitakan undangan dan janji Tuhan Yesus di tengah keletihan, di tengah kelesuan, dan juga di tengah kekeruhan kehidupan manusia di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Tuhan di segala masa dan tempat dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang telah memberkati kami di hari Pentakosta ini. Biarlah kami semakin mensyukuri dan semakin mengalami kehadiran Roh Kudus yang menyegarkan, yang menghidupkan, dan yang juga menguduskan kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga semakin menggerakkan kami untuk kami punya keberanian, punya kemauan kuat untuk memberitakan kabar baik dan janji keselamatan ya
di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin terpanggil untuk membagikan undangan dari Tuhan Yesus yang telah kami terima, untuk juga kami sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GKI di Ponorogo, Surabaya. Biarlah jemaat-Mu ini Tuhan juga senantiasa memelihara iman percayanya di dalam Tuhan Yesus. Terus memiliki persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga memelihara kehidupan dalam kebersamaan, memiliki rasa saling memiliki yang semakin kuat. Baik di masa-masa ketika kami masih terus beribadah di rumah kami masing-masing, ya, melalui ibadah yang dilaksanakan secara online, maupun nanti ketika kami kembali dapat bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah di dalam pimpinan dan kuasa-Mu, kami terus bisa melihat, mengalami dari hari ke hari perubahan ke arah yang lebih baik. Sampai nanti kami bisa kembali menjalani kehidupan dan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Kami naikkan permohonan-permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa. Firman Tuhan yang mendasari pelayanan persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Persembahan syukur bisa disampaikan dengan transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code ataupun menyerahkannya ke kotak persembahan di gereja. Marilah kita memuji Tuhan
dari Kidung Jemaat 289, bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persembahkan dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami masih boleh bersyukur di dalam situasi bencana pandemi wabah virus COVID-19 ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Berkatilah Tuhan persembahan yang tidak ada artinya ini, menjadi karunia-karunia yang hidup, yang bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di sini. Berilah hikmat pula bagi para majelis yang mengelolanya, sehingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Amin. Yang
Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami adalah saksi-saksinya, Muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudaraku, pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan rahmat Bapa di surga meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan, serta persekutuan dengan Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran damai sejahtera yang berkelimpahan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Dan untuk ibadah berikutnya, kita masih akan menunggu pengumuman berikutnya. Kita berharap semua bisa kembali normal dan kita tetap optimis. Kiranya apa yang terjadi nanti itu semua adalah hanya karena kehendaknya yang terbaik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.